Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Adi Prayitno, the one and only host sekaligus narasumber tunggal Politik Syai'un. Ini adalah channel YouTube pribadi saya. Ya hanya sekedar untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Jadi jalan ceritanya beberapa hari ini ada begitu banyak permintaan seperti WA, kemudian DM, supaya saya ikut serta dalam pembahasan soal yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu diganti. Jadi jalan ceritanya ada semacam pernyataan sikap politik dari Purnawirawan TNI, di mana dalam pernyataan sikap itu yang paling menonjol adalah soal mengusulkan bagaimana Wakil Presiden itu dimaksulkan ataupun diganti. Saya baca redaksinya. Poin yang ke-8 mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dari 1-7 poin yang disampaikan itu sebenarnya sifatnya normatif, tapi ketika bicara tentang poin ke-8, usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang mengusulkan supaya Wakil Presiden itu diganti, itulah yang saya sebut sebagai titik huru hara dan gempa bumi politik, sehingga persoalan pemakzulan terkait dengan Wakil Presiden ini menjadi perdebatan yang hingga saat ini begitu banyak menyedot perhatian semua pihak. Istana bicara, MPR bicara, DPR kemudian bicara, ketua umum partai juga bicara, orang-orang yang selama ini kontra terhadap Wakil Presiden bicara, orang-orang yang juga pro terhadap Wakil Presiden juga bicara. Semua satu sama yang lain saling memberikan statement-statement pernyataan terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia itu diganti. Dalam konteks itu saya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, jika ada pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan TNI yang menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan kondisi bangsa, termasuk juga soal pergantian Wakil Presiden, itu adalah bagian dari dinamika politik yang menurut saya itu sangat biasa terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita tracking ke belakang satu persatu, kalau kita melihat bagaimana kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi, dan bahkan mahasiswa ketika melakukan protes, ketika melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah, sejak misalnya zaman Habibie, kemudian zamannya Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, ujung-ujungnya salah satu yang dituntut oleh mereka supaya kekuasaan, supaya presiden itu bisa dimundurkan ataupun dimakzulkan di tengah jalan. Jadi hal-hal yang semacam ini adalah perkara biasa sebenarnya dalam konteks demokrasi Indonesia, tentu sebagai sebuah ekspresi bagaimana pihak-pihak yang menuntut ini sepertinya kecewa terhadap orang yang dituntut. Dulu kalau ada orang yang demo, ketika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, misalnya presidennya Jokowi, kan salah satu tuntutannya adalah supaya Jokowi mundur. Ketika di zaman SBY, begitu banyak juga protes demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis yang meminta supaya SBY juga mundur, lengser ke Prabon karena dinilai kebijakannya tidak pro dengan rakyat. Begitupun yang terjadi di zaman Mega, yang terjadi di zaman Gus Dur, terjadi di zamannya Habibie dan seterusnya. Tuntutan-tuntutan semacam ini sering kali muncul. Jadi bagi saya, ketika ada sejumlah purnawirawan yang meminta, purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden itu diganti, ini tentu adalah bagian dari dinamika dan dialektika dalam konteks negara demokrasi yang menurut saya biasa-biasa saja. Sudah banyak contohnya yang begini. Nah, yang menarik itu kenapa menjadi perdebatan yang cukup panjang? Karena yang menyatakan pernyataan sikap ini adalah purnawirawan TNI. Memang harus kita akui, TNI itu adalah mereka yang memang seluruh hidupnya itu didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan kalau kita lihat misalnya TNI adalah mereka yang siap hidup mati untuk bangsa dan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada pernyataan sikap dari para purnawirawan meminta salah satunya adalah supaya Wakil Presiden itu diganti, menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Semua pihak berbicara, pro dan kontra tentu saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau mau jujur ya, ini mungkin pertama kali dalam sejarahnya yang diminta mundur ataupun diminta diganti itu adalah Wakil Presiden. Saya kebetulan mengikuti dari dekat bagaimana proses politik sejak zaman Habibie, kemudian lanjut ke Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Tak ada ceritanya permintaan dari kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok pegiat demokrasi, ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah saat itu, yang diganti itu adalah wakil presidennya. Rata-rata yang diminta diganti itu adalah presiden yang berkuasa saat itu.
Saya ingin katakan bahwa ini pertama kali dalam sejarah Indonesia yang diminta diganti, diminta dimundurkan, itu adalah wakil presiden hanya terjadi di era sekarang. Kalau kita melihat argumentasinya, ini dikaitkan dengan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat umur untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden, salah satunya terkait dengan umurnya Gibran Rakabuming Raka. Inilah yang sepertinya kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan menganggap persoalan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan Pilpres itu berbunyi. Teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini bersama Aranet TV. Teman-teman, dimana tadi kita telah lihat dan telah menonton cuplikan video ataupun menyaksikan sebuah cuplikan video tentang lagi permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo ini. Jadi teman-teman, di sini kita lanjutkan sesuai dengan cuplikan video ini. Kali ini kita lihat bagaimana pendapat-pendapat dari teman-teman kita netizen Indonesia, atau kita lihat bagaimana tanggapan-tanggapan dari masyarakat Indonesia tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo ini. Kita lihat apa yang menjadi isi hati dari teman-teman netizen. Ya, teman-teman, di sini disampaikan, apalagi di eranya koruptor terbesar sepanjang sejarah. Kemudian hukum negara kalau dikelola para bangsa pencari uang yang jadinya rusak. Jadi, jika Pak Prabowo ataupun jika Pak Jokowi punya ijazah yang asli, pasti ia akan senang hati melihat ke publik. Tak mungkin kasus ini bergulir begitu lama hingga memasukkan rakyatnya ke penjara. Ya, jadi tangkap Mulyono diadili hukum seumur hidupnya. Hanya ternaknya yang percaya bahwa ijazah Jokowi ini asli. Nah, rakyat kecil juga bingung ngikutin kasus ijazah Pak Jokowi. Kalau asli kenapa nggak selesai kasusnya? Ya, kalau benar Rismon menyatakan ijazah Jokowi asli, berarti dia kena pasal sumpah palsu dalam kesaksiannya di pengadilan di Surakarta. Jadi rakyat udah muak kapan diseret ke KPK lalu kirim ke Nusa Kambangan, selesai kok. Makin parah negara, ayo rakyat turun ke jalan. Kemudian saya bolak-balik menyerah skripsi dibentak, maju lagi dibentak lagi, tetapi saya terima kasih pada Pak Kasmujo, dosen pembimbing saya. Inilah pernyataan mulut cemberan, penipu, culas adili Jokowi. Jadi menunggu intervensi dari presiden. Kupas habis protiar biar terang benderang. Viralkan terus-menerus. Kemudian lanjutkan Pak perjuanganmu, ku berdoa dari jauh. Jadi 100% ijazah Jokowi tidak ada atau palsu. Karena semua polisi, penyidik, hakim, dan jaksa semuanya trio dagelan. Jadi tikus gorong-gorong kebal hukum. Nah, semakin ditutupi dengan berbagai cara, tetap saja kebohongan malah nampak secara nyata palsunya. Jadi satu kata, munafikin di akhir zaman mengerikan. Nah, tidak mungkin punya ijazah tidak pernah duduk di bangku kuliah karena Jokowi nggak berani tunjukkan ijazahnya ada apa berarti palsu. Nah, kemudian pihak Universitas Gadjah Mada persis Jokowi nggak pernah punya malu karena muka baja karena Rektor Pratikno sebagai hadiah menteri-menteri ini aktor utamanya. Jadi betul selesai tidak selesai, kasus ijazah takkan mengubah rakyat yang waras percaya ijazah itu asli. Jadi masalah ijazah itu akan jelas jika Polri profesional dalam kasus itu. Jadi fotonya yang di ijazahnya juga bukan foto Jokowi. Kenapa? Anjimat amat Dewi Wodetok. Jadi banyak yang butuh duit, para dekan dan rektor dan para pejabat sampai penegak hukum pun ramai-ramai. Jadi termul ironis kebenaran dikesampingkan peduli bahwa negara akan hancur atau bubar, penting jabatan duit. Nah, tanda-tanda barang palsu adalah muter-muter dan berbelit-belit serta takut datang ke pengadilan Surakarta sambil membawa ijazah. Jokodok merusak, tidak punya malu, penipu kelas kakap. Selanjutnya di sini teman-teman, bajingan-bajingan pejabat negara tidak bermoral dan tidak bermartabat akibat kelakuannya yang tidak membawa aspirasi rakyat, termasuk Jokowi dan pejabat korup harusnya malu berat. Jadi rekam jejak bendik pejahat bangsa memang pendusta, perusak, wajib dihukum dan diinisastakan SMP 7 sampai 7 turunannya supaya tidak ada lagi kegaduhan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, percuma bongkar-bongkaran ijazah palsu kalau polisinya masih jadi jonges Jokowi.
Jadi sudah 2000 macam kesalahan Jokowi, anehnya belum ditangkap-tangkap juga hukum tidak ditegakkan. Sampai kapanpun masalah ijazah ini gak bakal kelar dan selesai. Jika Jokowi dan Gibran punya ijazah, sudah banyak yang masuk penjara, bukan hanya Gus Nur dan Bambang. Nah, kemudian lanjut lagi teman-teman, benar juga dosen pembimbingnya saja tidak mengakui, bahkan pun Kasmujo saja menolaknya. Bahaya ini Rismon bisa berlapis tuh melaporkannya, baik dari pihak Jokowi maupun pihak Roy, dan paling sakitnya nggak ada pembelanya nantinya. Jadi Jokowi nggak usah takut selama uang masih banyak untuk menyogok oknum untuk mengulur waktu. Jadi UGM permen coklat melindungi Mulyono. Pangkalnya ada yang bohong besar, ujungnya yang bohongin rakyat wajib untuk dipenjarakan. Karena pejabat penegak hukum tidak berani menindak ijazah palsu kalah dengan uang. Kalau ijazah Jokowi sudah palsu, kenapa tidak ditangkap? Ya. Jadi, wahai anak bangsa yang cerdas, ayo bersuaralah dengan gagah berani bongkar kasus ijazah pembohong ini. Selanjutnya, seharusnya Polri yang harus menutup masalah ini, karena Polri sendiri yang bikin rakyat pecah belah. Polri tahu ijazah itu ijazah palsu. Bapak DPR sudah tahu ijazahnya Jokowi gitu kok dibiarkan. Nah, secara umum, kalau ijazah hilang, lapor polisi dan lapor ke fakultas UGM. Mohon surat keterangan pengganti ijazahnya hilang atau rusak dan ditandatangani dengan rektor kapan laporan ijazah hilang disahkan ke Drizen. Dikti bukan cetak baru, kalau cetak baru jadinya aspal ataupun asli palsu. Jadi, betul itu Jokowi itu nggak punya ijazah sarjana IR itu. Baiknya diadakan doa bersama lintas agama untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar para pembohong dan koruptor agar diberikan hukuman seberat-beratnya. Nggak punya ijazah mas, apa yang mau untuk ditunjukkan? Langsung ditangkap aja Jokowi, dari dulu sampai detik ini belum nampak ijazahnya. Dan jelas sekarang Jokowi berjiwa PKI gaya baru yang sangat jahataan dan licik banget dalam berbohong. Tetap waspadalah. Jokowi hentikan proses ijazah, lebih seru kasus ikut serta dalam tindak pidana korupsi dan proyek nasional serta KKN. Semakin terbukti ijazah Jokowi palsu. Jadi 11 tahun lebih Jokowi berbohong dan selalu berkelit bila diminta tentang ijazah aslinya. Jadi sudah saatnya para orang yang jujur dan berilmu harus meluruskan bangsa dan negara ini sehingga kemungkaran tak merajalela di bumi Indonesia tercinta. Semoga keadilan dan kemakmuran tercipta bagi kita semua menjelang akhir zaman. UGM sudah diingin dirusak besok-besok, entah universitas mana yang akan dicoreng lebih lagi. Jadi kalau bisa dipercepat endingnya dari Roy Ces dan Bonatua. Jelas dan yakin Jokowi gak ada ijazah. Kemudian jangan percaya sama pengadilan di Indonesia, semuanya sarangnya maling koruptor, dikit-dikit harus bayar pakai duit. Semoga hakimnya tukang bohong. Ya oke teman-teman, demikian saja dulu cuplikan video kali ini. Salam NKRI harga mati.